Shalom semua saudara yang dikasih Tuhan. Selamat Paskah. Ya, apa kabar? Saya percaya semuanya dalam kondisi yang penuh dengan kasih Tuhan. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini saya akan bahas sebuah tema yaitu Passover. Ya, di dalam bahasa Ibrani-nya Pesach. Ya, dan kita sering sebut dengan Paskah. Ini bagian daripada Life and Beyond series Reva untuk tahun ini. Saudara, saya mau ingetin ya bahwa Paskah itu aslinya adalah ini nih, Passover atau dilewatkan, saudara. Ya, apa yang dilewatkan? Kita dilewatkan dari segala kutuk atau upah dari dosa. Ya, kita dilewatkan. Nah, tadi Erni sempat baca atau sempat mention tentang Yohanes 3:16. Ini akan menjadi dasarnya karena semuanya ini kita dilewatkan ini karena kasihnya, nggak ada alasan lain, saudara. Tidak ada alasan bahwa karena kita hebat, karena kita berbuat A, B, C, D, E. Enggak, saudara. Bukan itu. Ini alasannya. Karena demikianlah besarnya kasih Allah akan dunia ini, Ia memberikan putra tunggal dan satu-satunya yang unik sebagai pemberian. Sehingga setiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya tidak akan binasa, tetapi melain mengalami kehidupan kekal. Saudara, karena apa? Upah dosa itu maut, itu kematian kekal. Amin. Tapi setiap orang yang percaya kepadanya, kepada siapa? Kepada Kristus, itu akan mengalami kehidupan kekal, mengalami ketidakbinasaan. Nah, malam ini saya berharap kita semua bisa memahami ini. Akan ada beberapa ayat yang cukup panjang nanti. Saya sempat berpikir, sempat merenung, karena nanti saya akan baca dari Efesus 1. Tadinya mau saya kurangin, tapi rasanya kok nggak pas. Makanya nanti bagi Anda yang kepengen punya ayatnya, bisa ngomong langsung ke admin, ke Erni. Ya, langsung di tag saja supaya dikirimin ayatnya. Ya, karena ayatnya cukup panjang, saudara. Nah, dasarnya adalah kasih. Bukan karena jasa kita. Setuju ya? Garis bawahi dulu, saudara. Dasarnya kasih. Nah, cuman kadang-kadang orang itu susah atau sulit menerima kasih Tuhan karena apa? Karena bahasanya umum adalah lebay. Kayak berlebihan gitu loh. Tapi kalau Anda lihat, ayat ini berkata apa? Demikian besarnya kasih Allah. Jadi kalau kasihnya nggak berlebihan, ya nggak mungkin. Amin. Sekali lagi, karena begitu besarnya kasih Allah, ya, itu tidak akan pernah binasa kalau mereka mau percaya kepada sang kasih itu. Amin. Nah, terus perjalanannya adalah message pertama dari Tuhan Yesus adalah kita tahu, saudara, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Change your mind. Ya, ubah pola pikir. Nah, pelaksanaannya adalah lahir baru atau born again. Ya. Yohanes 3 ayat 5 dan 6. Yesus menjawab, ini diskusi Yesus dengan Nikodemus. Saya ambil langsung aja comot yang di tengah awal, saudara. Saya comot yang prinsipnya aja. Yesus menjawab, aku mengatakan kebenaran kekal, kecuali engkau dilahirkan dari air dan roh,
kamu tidak akan pernah masuk ke dalam dimensi kerajaan Allah. Kecuali Anda dan saya tidak dilahirkan dari air dan roh, sekali lagi, kita tidak akan pernah bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Syaratnya apa, saudara? Dilahirkan dari air dan roh. Amin. Saudara, supaya bisa masuk ke dalam kerajaan Allah, dilahirkan dari air dan roh, dilahirkan kembali. Kenapa? Ya, karena ayat 5-nya ditulis alam jasmani hanya dapat melahirkan hal-hal yang jasmani, tetapi alam roh akan melahirkan kehidupan supranatural. Nah, saudara yang saya kasihi, alam jasmani itu hanya berbicara topik-topik tentang jasmani. Alam jasmani itu alam terbatas, topik jasmani juga terbatas, tapi alam roh itu akan melahirkan kehidupan secara supranatural, akan bicara bahasan tentang yang beyond, yang di luar normal, saudara. Halo? Tapi menarik, saudara, dulu waktu zaman pandemi ada istilah new normal, tapi sekarang ternyata kebenaran new normal itu adalah Anda dan saya, sekali lagi, itu new normalnya adalah lahir dari air dan roh ini. Amin. Tolong, tolong frame-nya Anda tangkap dulu yang benar ya. Jadi karena kasih, kita menerima dia, kita tidak binasa, tapi beroleh hidup kekal. Nah, di dalam kekekalan ini sebenarnya, saudara, ya kita tuh diberikan segala sesuatu yang sebenarnya adalah tidak terbatas. Makanya Alkitab bilang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, makanya kalau kita berjalan bersama Tuhan, mustahil itu tidak ada. Setuju? Ya, jadi walaupun nggak masuk akal, saudara, Tuhan nggak ada urusan dengan akal karena dia bergerak tidak dengan akal normal, saudara. Dia bergerak di luar kenormalan ini. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ini kebenarannya. Nah, sekarang lihat yang versinya passage adalah, ya, Jesus said, you are not listening. Let me say it again. Dia bilang sama Nikodemus, kamu tuh nggak ngerti deh, kamu nggak dengerin nih, nggak menyimak kamu mah. Ya, coba aku akan ulangi lagi. Unless a person submits to this original creation. Kecuali seseorang itu yang tunduk kepada, maksudnya dikembaliin kepada original creation. Orang itu tunduk atau submit, orang itu mengerti kebenaran ini. Yaitu apa? The wind offering over the water. Angin, saudara. Yang melayang-layang. Ini sebenarnya Roh Kudus, saudara. Ya, the invisible moving the visible. Nah, ini saudara. Yang tidak kelihatan menggerakkan yang kelihatan. Berarti ini ya. Jadi kalau lihat ini, saudara, yang levelnya atau hierarkinya lebih tinggi yang kelihatan atau yang nggak kelihatan? Yang nggak kelihatan. Betul ya? Saudara, yang nggak kelihatan itu yang levelnya lebih tinggi. Ya, makanya baptisan untuk a new life, saudara, itu adalah syaratnya. It's not possible to enter God's kingdom when you look at the, ya. Karena tidak mungkin masuk ke dalam dimensi kerajaan Allah kecuali kita dibaptis dalam kelahiran baru ini, air dan roh. When you look at a baby, it's just that a body that you can look and touch. Ya, kalau kita lihat seorang bayi, saudara, seorang anak kecil, ya kelihatan, saudara, tubuhnya, bentuknya, bisa digendong, bisa diraba, saudara, ya, bisa ditimang-timang, ya.
Tapi pribadi yang ada di dalamnya itu sebenarnya terbentuk dari sesuatu yang kita nggak bisa lihat, yaitu roh. Ya, seorang manusia dikatakan hidup karena ada roh yang masuk ke dalamnya, menjadi jiwa yang hidup. Amin. Nah, saudara, kebenaran ini tolong diingat-ingat. Nah, sekarang saya mau ajak Anda lihat tentang pengajaran Rasul Paulus. Saudara yang dikasih Tuhan, Rasul Paulus ini rasul yang dipilih Tuhan sendiri. Catat baik-baik ya saudara, Rasul Paulus ini dulunya namanya Saulus. Dia tidak terlibat, gini-gini, dia tidak pernah menjadi muridnya Yesus langsung. Bahkan dia ikut menganiaya para murid Yesus. Ya, Alkitab mencatat termasuk ada Stefanus segala dianiaya dia. Tapi Tuhan pilih dia dengan cara yang ajaib. Untuk apa? Untuk menjelaskan kebenaran-kebenaran semuanya ini. Termasuk dia yang dipilih Tuhan untuk menjelaskan kasihnya Tuhan dan segala keajaibannya. Nah, Efesus 1 itu adalah surat dari Paulus kepada jemaat Efesus. Tapi diduga, saudara, diduga ini adalah surat yang diberikan hanya gini, tidak hanya untuk kepada jemaat Efesus, tapi kepada para orang kudus. Nah, saya mulai dari Efesus 1 ayat ke ya. Judul perikopnya saya pinjam dari versi TP, saudara. Yaitu apa? Kekayaan orang-orang yang terpilih. Sekali lagi, saya mau tanya, semua Anda terpilih, setuju? Amin. Tidak satupun kita yang memilih Tuhan, tapi kita yang dipilih sama Tuhan. Amin. Nah, kekayaannya itu apa? Ini loh kekayaannya, saudara. Ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Lihat ya, segala berkat rohani itu diberikannya kepada kita, itu di dalam Kristus. Jadi kalau di luar Kristus, nggak mungkin, saudara. Amin. Ya, jadi harus di dalam Kristus. Makanya saudara ketika Anda dilahirkan kembali, Anda dilahirkan dari air dan roh. Makanya ketika Anda dijadikan ciptaan baru, ya 2 Korintus 5:17 bilang apa? Kita di dalam Kristus sudah menjadi ciptaan yang baru. Yang setuju katakan amin. Ya. Jadi ingat baik-baik ya, kalau di luar Kristus nggak mungkin, saudara. Kita nggak mungkin berusaha. Kenapa? Karena yang memungkinkan cuma ini, kita di dalam Kristus. Nah, kita dikaruniakan apa? Segala berkat rohani di dalam surga. Nah, ini saudara, ini yang beyond itu yang saya bilang. Ini yang di luar alam kesadaran kita. Ini yang disebut dengan tadi itu, supranatural. Makanya born again. Ayat 4, sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Di dalam Tuhan kita sudah dipilih supaya kita kudus dan tak bercacat di dalamnya, di hadapannya. Makanya dia tebus kita, makanya kita dilewatkan supaya kita tidak gini, supaya kita tidak punya cacat lagi. Nah, ayat 5 dan 6, dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus. Coba lihat saudara. Di dalam kasih kita ditentukan ya oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Semua karena kerelaan kehendaknya, semua karena kasihnya.
supaya terpujilah kasih karunia yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Lihat saudara, Paulus mensitir lagi di dalam Dia, karena apa? Di luar Dia itu nonsens, di luar Dia itu omong kosong. Nah, sekarang saya masuk Efesus 1 ayat 7 dan 8, tapi saya pindah ke The Passion Translation. Karena sekarang sudah disatukan dengan Kristus, amin ya. Kita sudah disatukan dengan Kristus oleh darahnya. Makanya nanti Anda perjamuan kudus ini. Kita minum darahnya, kita makan tubuhnya. Karena kita disatukan dengan Kristus oleh darahnya, kita diberi apa? Harta keselamatan, yaitu pembatalan dosa-dosa kita sepenuhnya, bukan separuh, bukan seperempat, bukan sepersepuluh, bukan 99,999, bukan, tapi 100%. Amin. Semuanya terjadi karena kekayaan kasih karunia yang mengalir pada kita. Halo? Catat baik-baik, saudara. Semuanya terjadi karena kekayaan kasih karunia-Nya yang mengalir pada kita. 8, kasih karunia yang sangat berlimpah-limpah ini sudah bekerja dengan kuat di dalam kita dan membanjiri setiap bagian keberadaan kita, dan ini memberikan kita segala bentuk hikmat dan pengertian yang praktis. Yang setuju katakan amin. Jadi Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, ya, semua ini terjadi karena kekayaan kasih karunia yang mengalir pada kita. Dan kekayaan kasih karunia yang melebihi ini, ya, sudah bekerja dengan kuat di dalam kita sehingga membanjiri setiap keberadaan kita, dan ini memberikan kepada kita segala bentuk hikmat dan pengertian yang praktis. Segala bentuk hikmat dan pengertian yang praktis. Saya ulangi, segala bentuk hikmat dan pengertian yang praktis. Nah, jadi ini merupakan apa, saudara? Semua segala sesuatu yang kita dapatkan dari aliran kasih karunia, dari mana? Semua yang ada di surga yang sudah diberikan kepada kita dalam Kristus, itu dialirkan kepada kita, dan itu menghasilkan segala bentuk hikmat dan pengertian yang praktis. Artinya apa? Yang bisa diaplikasikan. Halo? Nah, dalam hal ini buat Anda yang kerja, Anda yang sekolah, Anda yang kuliah, Anda yang di rumah tangga, Anda yang jadi ibu rumah tangga, semua hikmat dan pengertian yang praktis, yang semuanya adalah asli buatan atau diusulkan atau diturunkan dari surga. Halo. Jadi, bagian lain di Alkitab bahkan dikatakan, kalau engkau kekurangan hikmat, mintalah. Betul sih, minta. Karena sumbernya ada di atas. Kita minta sehingga kita tidak mendapatkan. Saya cukup sering mendengar kesaksian dari sahabat saya yang kadang-kadang lagi meneliti sesuatu, mencari jawabannya, ya akhirnya ketika belum ketemu, akhirnya sudah nyampe ke malam dan akhirnya tidur istirahat, besokannya seperti diingati Tuhan, seperti mimpi. Halo? Nah ini pengertian yang praktis yang istilahnya dilendengkan sama Tuhan. Nah, saya berdoa supaya Anda dan saya ini terlatih untuk mengalami ini. Amin. Ya, karena ini usahanya di alam roh. Ya, harapan kami pertengahan tahun inilah, kalau bisa sebelumnya kita akan launching The School of Listening. Ini adalah sekolah yang melatih untuk kepekaan kita mendengar suaranya Dia. Ya. Nah, saudara, sekarang saya lanjut ayat 9 sampai 11. Dan melalui pewahyuan tentang yang diurapi ini, dia mengungkapkan keinginan rahasia yang kepada kita, rahasia yang tersembunyi tentang rencana jangka panjangnya yang ini dilakukannya sejak permulaan zaman. Jadi saudara, ada rahasia-rahasia yang Tuhan punya, ini yang
diungkapkan atau disingkapkan atau diwahyukan kepada kita tentang rencana jangka panjangnya. Dan ini ya kan diwahyukan supaya kita ini yang akan mengeksekusinya. Makanya Yohanes 15, kalau Anda lihat, kalau kita bicara tentang Paskah, itu ada ayat yang bilang tidak ada seorang, tidak ada kasih yang lebih besar dari ini kecuali dia yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya, yaitu siapa? Yesus. Di Yohanes 15 lah pula juga ditulis tentang apa? Aku tidak menyebut engkau hamba lagi, tapi engkau adalah sahabat, karena hamba tidak tahu apa yang ada di dalam pikiran tuannya, tapi sahabat itu akan menerima semua rahasia-rahasia yang tuannya punya, yang tuannya simpan untuk diberikan. Terus kalau sudah itu buat apa dong Pak? Rahasia-rahasia ini. Ya. Buat apa rahasia-rahasia ini? Saudara, rahasia-rahasia ini adalah untuk merestorasi semua yang Tuhan ciptakan tapi dihancurin sama iblis. Ingat, setelah Yesus mati, disalib, terus dia bangkit, kita rayakan, betul ya? Kemarin kita rayakan kebangkitannya, amin. Ya, terus berapa hari kemudian dia naik ke surga, amin. Ya, habis itu suruh nunggu murid-muridnya pencurahan Roh Kudus, amin. Nah, saudara, Alkitab di dalam Kisah Rasul 3 ayat 21 berkata apa? Kristus harus diam di surga. Sampai apa? Sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Ini nggak ada di PowerPoint, saudara. Nah, saudara saya ajak berpikir sebentar. Kalau Kristus ada di surga, dia udah naik ke surga, dan dia ada di surga, sampai pemulihan segala sesuatu. Pertanyaan saya adalah, kalau Kristus ada di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, pertanyaan saya, yang mulihin siapa? Halo? Firman-Nya begini, saudara. Kisah 3:21. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya. Ya, nabinya yang kudus di zaman dahulu. Jadi, tadi Raquel juga tulis, ya, terima kasih. Jadi, yang memulihkan semua ini adalah kita bersama Roh Kudus. Amin. Ya. Jadi setuju ya, yang disuruh memulihkan, yang bertugas memulihkan siapa? Kita semua ya. Makanya ada ayat di Yesaya 61 dan 2, arise and shine, betul? Amin. Ya. Anda tidak disuruh arise and go home. Betul ya? Enggak peduli bagian apa, Saudara. Anda di assign untuk arise and shine. Bukan arise and go home, arise and pulang kampung. Jadi ketika Kristus dibangkitkan, kita roh kita juga ikut dibangkitkan kembali, ya. Kita diberi otoritas dari surga untuk apa? Untuk memulihkan ini semua. Back to the original creation. Setuju ya? Nah, oke, terima kasih buat responnya, ya. Nah, jadi semua ini tentang rencana rahasianya, ayat 10. Dan rencana terinci ini akan berlaku di sepanjang zaman sampai penggenapan segala zaman mencapai puncaknya. Ketika Allah, lihat saudara, ya ketika Allah membuat segala sesuatu menjadi baru di surga dan di bumi melalui Yesus Kristus. Saudara, rencana terinci ini akan berlaku di sepanjang zaman sampai penggenapan segala zaman mencapai puncaknya. Nah, Bapak Ibu, saya mau tanya sekarang. Kira-kira ayat ini konsisten nggak dengan Kisah Rasul 3 ayat 21 tadi? Kristus ada di surga sampai pemulihan segala sesuatu. Setuju ya?
Amin. Ya. Jadi rencana terinci ini berlaku di sepanjang zaman sampai penggenapan segala zaman mencapai puncaknya ketika Allah membuat segala sesuatu menjadi baru di surga dan di bumi melalui siapa? Yesus Kristus. Makanya saudara doanya dikasih tahu apa? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Amin. 11. Karena itulah Allah ya Allah memilih dan menetapkan kita untuk menjadi milik pusakanya sendiri melalui kesatuan kita dengan Kristus. Selalu ada ayat ini, saudara. Selalu ada statement ini. Melalui kesatuan dengan Kristus. Bahkan sebelum kita lahir. Dia sudah menetapkan tujuan hidup kita, bahwa kita akan apa, saudara? Lihat ya. Kita akan menggenapi rencana Allah, dan Allah selalu mencapai setiap tujuan dan rencana di hatinya. Balik ke pertanyaan saya tadi. Kristus harus di surga sampai pemulihan segala sesuatu. Yang memulihkan sopo, tadi udah dijawab. Kita bersama Roh Kudusnya. Artinya apa? Kita bersama Dia, kita di dalam Dia. Halo. Nah, saudara bayangin ya betapa hebatnya rancangan Tuhan atas kita. Makanya Yesaya 55, 8, 9, 10, 11 itu bilang apa, saudara? Kepikiranku bukankah kepikiranmu, rancanganku bukanlah rancangan. Seperti tingginya langit dari bumi. Artinya apa, saudara? Jadi memang beda level. Ya. Nah, makanya rasanya kadang-kadang kita merasa kok susah banget ya, kok berat banget, Pak. Kok nggak masuk akal banget. Ya memang Anda disiapkan, didesain untuk ketidak masuk akalan ini. Dengan cara apa? Born again. The main goal is relationship. Kapan? Ketika kita percaya menerima Dia karena kasihnya. Pemulihan terjadi. Kita tidak binasa, melainkan hidup kekal yang kita terima. Method is partnership. Metodenya adalah kemitraan atau bersama dengan Dia. Konsisten banget. Setuju ya? Jadi ini kalau di dalam kelas, kalau Anda punya buku, bukunya cetakan, langsung kita bilang, contoh. Saya kalau lihat Alkitab, saya belajar ayat-ayat tuh, saya senang banget ya. Semuanya tuh nyambung. Ya, gambarannya tuh makin lama makin komplit. Kenapa? Nulis yang lukis juga Roh Kudusnya, betul ya? Jangan keliru, saudara. Nanti kita ngomongnya pelukismu agung, saudara. Bukan gitu, saudara. Ya, halo. Nah, kita sudah ditetapkan untuk menjadi. Kenapa milik pusakanya? Karena kita memang partnernya Dia. Diciptakan segambar serupa dengan Dia untuk eksekusi ini semua. Mengelola bumi. 12 sampai 14. Tujuan Allah adalah agar kami orang-orang Yahudi yang pertama menindukkan pengharapan akan kedatangan Mesias yang akan menjadi yang pertama percaya kepadanya dan membawa puji-pujian dan kemuliaan yang benar, yang besar bagi Allah. Ya, ini tujuan Allah karena memang ya bangsa itu adalah bangsa pilihan yang dipilih duluan, 13. Dan kamu yang bukan orang Yahudi juga mendengar pewahyuan tentang kebenaran, yaitu kita ini, ya ini berita yang luar biasa tentang keselamatan. Amin. Ya, ini berita luar biasa memang. Tapi jangan cuma berhenti di selamatnya tok, saudara. Kita jadi garam dan terang, setuju ya? Dan melalui Dia iman muncul di hatimu untuk menjadi percaya juga kepada Yesus. Dan sekarang Roh Kudus telah memeteraikan setiap orang di antara kita dan menjamin hak kita dalam perjanjian itu. Tuh. Again, dirimain lagi tentang Roh Kudus. Tadi nulis Roh Kudus, Raquel, thank you. Ya, saudara, jadi kita makin belajar, makin dalam, kita akan makin ngerti dan makin ngerti. Sehingga kalau dibohongin sama setan,
Kita ketawa-ketawa aja. Ya, saudara, ya, ayat 14 sekarang. Dia memberikan kepada kita seperti cincin pertunangan yang diberikan kepada pengantin perempuan. Sebagai angsuran pertama dari apa yang akan datang. Dia adalah janji pengharapan kita akan warisan di masa yang akan datang. Yang disediakan untuk semua orang yang sudah dihidupkan di dalam Kristus. Siapa yang dihidupkan dalam Kristus? Siapa yang dihidupkan dalam Kristus? Kita semua, amin. Ya, di-on-kan lagi, dihidupkan di dalam Kristus. Dan pengharapan dijanjikan ini akan menetraikan kita sampai memiliki semua janji penebusan dan mengalami kepercayaan yang penuh. Semuanya untuk kemuliaan dan kehormatan yang tertinggi bagi Allah. Makanya kalau Anda minum perjamuan itu juga pada saat Anda minum darah Kristus itu sebagai meterai perjanjian baru, setuju? Amin. Semua konsisten, saudara. Semuanya menuju pada titik yang sama, bukan berantakan, saudara. Bukan makin menyebar, tapi semuanya akan convert, saudara. Convergate. Saudara, ya, perhatiin ya, perhatiin. Ya, cincin pertunangan diberikan kepada pengantin perempuan. Ketika Yesus disalib Jumat Agung kemarin, perayakannya adalah dia katakan it is finished. Bahasa Aramnya kalah. Bahasa Yunaninya tetelestai atau lunas. Tapi kalah bahasa Aram itu mengandung dua arti. Ya, sudah selesai pengantin perempuanku. My bride. Ini konsisten lagi. Ya. Kita ini calon pengantin mempelai perempuannya Kristus. In spirit, saudara ya. Semuanya itu terjadi karena kita melekat, kita menyatu, kita berpartner dengan Kristus. Amin. Nah, sampai sini bernafas dulu. Karena itu perikopnya berkata, kekayaan orang-orang terpilih. Ini kekayaannya kita sebagai orang terpilih. Apa sih kesimpulannya, Pak? Segala berkat rohani di dalam surga. Apa segala rancangan-rancangan yang sudah disiapkan sepanjang zaman. Untuk apa? Memulih kembali aslinya. Betul? Ya? Ya. Saudara, kalau di dunia, di bumi ini, kita kalau benerin barang rusak, ya, itu kadang-kadang dibenerinya yang direparasi, ya kan, yang bocor ditambal, ya kan, kalau banyak klimis diganti baru, ya. Tapi kalau Tuhan reparasi Anda dan saya itu dijadikan ciptaan yang baru, saudara. Total. Keren banget, saudara. Ya, total baru, totally brand new. Dan itu semua adalah masuk dalam rencana jangka panjangnya supaya kita ini sekutor untuk pemulihan. Jangan cuma bilang, oh itu udah muda Pak, itu yang masih anak-anak Pak. Enggak, yang tua-tua juga termasuk. Panjang Tuhan masih kasih kesempatan kita untuk bernafas sempurna. Amin. Masing-masing kita punya tugas, saudara, punya gawe. Ya. Sekarang perjanjian baru, sorry, menyebut perikop bagian 2 ini adalah doa Paulus untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Ini mulai ayat 15 dan seterusnya. Doa Paulus untuk pengertian tentang kemuliaan. Kalau bicara kemuliaan, Anda harus ingat. Ingat apa? Satu, ketika Musa tanya, your glory. Tunjukkan kemuliaanmu Tuhan di Keluaran 33 kalau saya nggak salah. Itu Alkitab bahasa Indonesia bilang,
aku akan melewatkan segenap kegemilanganku. Tapi bahasa Inggris bilang, I will show all of my goodness. Aku akan tunjukkan semua kebaikanku. Reframe daripada glory of God itu adalah of His goodness. Sekarang bersama saya. Ya, God's glory is about all of His goodness. Jadi kalau Anda mengerti tentang kemuliaan Kristus, ya inilah sudah semua kebaikannya. Nah, Anda juga harus ingat Roma 3:22 ayat 23. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Yunaninya ditulis sebagai doxa, kemuliaan itu. Dan doxa atau kemuliaan itu adalah salah satu artinya adalah opini. Nyambungnya gimana dong, Pak? Jadi opininya Tuhan tentang Anda dan saya itu sebenarnya apa? Penuh dengan kebaikan Tuhan. Setuju? Segambar serupa dengan Allah. Setuju? Nah, sekarang ayat 15 saya mulai. Karena itu sejak pertama kalinya aku mendengar tentang imanmu yang kepada Tuhan Yesus Kristus dan tentang kasihmu yang tulus kepada semua orang saleh miliknya. Ini sesuai dengan hukumnya, saudara. Mengasihi Tuhan dengan segenap-segenap dan mengasihi sesama. Amin. Ya, tentang kasihmu tulus kepada semua orang saleh miliknya. Aku tidak pernah berhenti bersyafaat untukmu. Paulus terus bersyafaat. Dia ada di dalam penjara nih posisinya ketika nulis ini. Ya, hatiku penuh dengan ucapan syukur kepada Allah karena kamu. Dan aku terus berdoa supaya Bapa yang mulia, Allah Tuhan kita Yesus Kristus akan menyingkapkan kepadamu kekayaan roh hikmat dan roh wahyu. Sekali lagi, kekayaan roh hikmat dan roh wahyu melalui kepenuhan kesatuan kita dengan Kristus. Jadi Paulus mendoakan jemaatnya di Efesus dan jemaat-jemaat lain sebenarnya supaya di dalam perjalanan iman, perjalanan kekristenan mereka masing-masing, itu mereka bisa mengalami kekayaan roh hikmat dan wahyu melalui kepenuhan kesatuan kita dengan Kristus. Kalau kita tidak bersatu dengan Kristus, kita tidak bisa mendapatkan pewahyuan ini. Setuju? Saya ulangi lagi. Kalau kita di luar Kristus, kita tidak bisa mengalami pewahyuan ini. Ayat 17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, ini saya ambil dari versi lain, saudara, dari TB, supaya memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Nah, disinilah kadang-kadang kenapa kadang-kadang kita merasa atau kadang-kadang kita bingung kenapa ya orang nggak bisa kenal Tuhan dengan benar. Kenapa orang nggak bisa kenal Tuhan dengan benar? Ya, sebenarnya karena apa, saudara? Karena kurang bersatu dengan Kristus. Setuju? Gimana Pak kita bisa bersatu dengan Kristus terus? Renungkan firman-Nya siang dan malam. Kenapa? Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Saudara? Pak, saya tiap hari merenungkan saat itu bagus. Tapi akan lebih bagus kalau Anda merenungkan firman-Nya. Lebih dalam lagi. Ini jujur, saudara, jujur ngomong lah. Saya juga yang suka baca saat teduh, saudara. Kebanyakan kita kalau baca saat teduh, saudara, yang lebih banyak dibaca kan ceritanya daripada ayatnya, ya toh ya. Nah, itu ketawa-tawa itu. Soalnya Pak, baca ayat tuh kadang-kadang susah ngertinya. Ini masalahnya, saudara. Tapi justru rahasianya ada di sana, betul ya? Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan sulur bagi jalanku. Amin.
Ya, jadi saya rindu, saya menghimbau, makanya kami bikin School the Word itu kenapa sih? Supaya Anda terbiasa, terlatih untuk merenungkan firman-Nya. Ada yang lain. Thank you, Frankie. Ya, saudara, sangat penting, saudara. Jadi firman secara kental, tidak encer. 18, masuk. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung di dalam panggilannya. Saudara, Paulus berdoa supaya mata hati jemaatnya itu terang, mata hatinya terbuka, saudara. Ya, jangan terselubung terus, supaya ngerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan yang menjadi bagiannya ditentukannya bagi orang-orang kudus. Ini TB-nya, saudara. Coba lihat baik-baik ya. Ya, Paulus berdoa supaya mata hatinya jemaatnya itu terang, bisa lihat apa? Pengharapan yang terkandung di dalam panggilannya, pilihannya Tuhan kepada masing-masing kita ini. Karena isinya tuh kayanya akan kemuliaan, betapa besarnya kemuliaan. Sebagai bagiannya ditentukannya bagi orang-orang kudus. Ingat, Anda orang kudus semua ya, setuju? Karena Anda sudah dikuduskan, amin. Ya, walaupun mungkin di sini ada yang teman saya dari Kudus, ya kan? Ya, nah saya terus saudara, yang versinya udah passion, aku berdoa supaya terang Allah akan menerangi mata imajinasimu. Terangnya Tuhan menerangi mata imajinasi kita, membanjirimu dengan terang supaya apa? Passionnya, ya kan? Supaya apa? Ya, supaya kamu mengalami pewahyuan yang penuh, mengalami pewahyuan yang tidak separuh tentang pengharapan kemuliaan kita yang agung. Dan kita tahu itulah alasan dia memanggilmu untuk datang kepadanya. Alasannya tuh itu, saudara, memang. Dan aku berdoa supaya kamu mengeksplorasi atau boleh mengalami dan mengalami sendiri kekayaan ini yang sudah diberikan secara cuma-cuma kepada semua orang kudus ya. Karena kamu adalah milik pusakanya yang sesungguhnya. Setuju? Saudara dan saya adalah milik pusakanya yang sesungguhnya, bukan milik pusakanya yang sembarangan. Saudara. Kita tuh harta yang nomor satu, makanya kita jadi masterpiece. Amin. Saudara, milik pusakanya sesungguhnya. 19:20. Aku berdoa untukmu agar setiap saat kamu mengalami kuasa Allah yang tidak terbatas. Paulus berdoa supaya setiap saat kita mengalami kuasa yang tidak terbatas, ya, yang disediakan untukmu melalui iman, maka hidupmu akan menjadi pariwara dari kuasa yang sangat besar ini. Hidup kita akan menjadi iklan, saudara, iklan dari kuasa yang sangat besar ini. Iklan itu apa sih? Menjadi promosinya Tuhan. Ketika kuasa tersebut bekerja melalui kamu, ketika kuasa yang sangat-sangat luar biasa ini, yang tidak ada batasnya itu bekerja melalui kita. Dan inilah kuasa kebangkitan yang dahsyat dan sangat kuat yang dilepaskan ketika Allah membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Dan dia meninggikan Kristus ke tempat kemuliaan tertinggi dan kepada otoritas tertinggi di surga. Setuju? Lihat ya, inilah kuasa kebangkitan. Nah, kemarin saudara dan saya merayakan kuasa kebangkitan, makanya kita bisa nyanyi. Sebab dia hidup, ada apa? Ada hari esok. Ya, jangan sampai anak-anak Tuhan berkata sebab dia hidup, iya dia hidup, tapi kita bingung terus. No, saudara. Ya, saudara. Ya, agar setiap saat saudara kuat kebangkitan yang dahsyat yang sangat kuat itu yang dilepaskan ketika Allah membangkitkan Kristus dari antara orang mati dan dia meninggikan Kristus ke tempat kemuliaan tertinggi dan kepada otoritas tertinggi di surga. Ini confirm bahwa Kristus akan tinggal di surga, betul, amin ya. Ya, sampai pemulihan segala sesuatu. Kapan dan siapa yang memulihkan? Pemulihannya sedang jalan terus sepanjang zaman. Yang memulihkan adalah saudara dan saya. Makanya untuk memulihkannya tidak mungkin sendirian, dikasih kuasa Roh Kudus, dikasih kuasa Roh Kudus. Setuju ya? Lanjut.
21 sampai 23. Dan sekarang dia diangkat lebih tinggi daripada semua tahta dan kerajaan, di atas semua pemerintah, di atas setiap pemerintah, maksudnya di pemerintahan udara, saudara ya, dan otoritas, dan di atas setiap kuasa yang ada. Ini dalam TB ditulisnya namanya adalah di atas segala nama. Dia didudukkan di tahta yang mulia, di atas setiap nama yang pernah dipuji, bukan hanya pada zaman ini, melainkan juga pada zaman yang akan datang. Ya, setuju, katakan amin. Ya, juga pada zaman yang akan datang. Dia didudukkan di tahta yang mulia itu. Saudara, namanya di atas segala nama. Dua-dua. Ya, dan pada saat ini segala sesuatu ada di dalam dia, dan hanya dialah pemimpin dan sumber dari segala yang dibutuhkan di dalam gereja. Allah sudah menempatkan segala sesuatu di bawah otoritas Yesus Kristus dan telah memberinya level tertinggi di atas segala yang lain. Kuasanya sudah paling top, saudara. Jadi ketika Yesus bangkit, dia naik ke surga, itu kuasanya, otoritasnya udah paling top, super, nggak ada yang lebih lagi. Dan 23, dan sekarang kita gerejanya adalah tubuhnya di bumi. Setuju? Kita adalah kepenuhan dari dia yang memenuhi segala sesuatu dengan hadiratnya yang mengalir melalui kita. Tuh, saudara. Betapa kerennya Anda dan saya. Amin. Kita adalah gerejanya, adalah tubuhnya di bumi. Ya, ya. Kita adalah kepenuhan dari dia yang memenuhi segala sesuatu dengan hadiratnya yang mengalir melalui kita. Again, Kristus akan ada di surga, pemulihan segala sesuatu. Siapa? Kita lagi yang memulihkan. Dengan cara penyatuan ini. Abide in him. Amin. Maka kesimpulannya sekarang penutup, saudara. Ya, 2 Korintus 5:17. Jadi sekarang seseorang yang berada di dalam Kristus, dia telah menjadi ciptaan yang sepenuhnya baru. Segala yang berhubungan dengan tatanan yang lama sudah lenyap. Lihatlah sesuatu menjadi segar dan baru. Ya, pengertian menjadi baru ini bukan direp, tapi dibikin ulang yang baru. Bikin ulang yang baru itu bukan berarti dibikin, tapi yang model sama, maksudnya dengan segambar serupa dengan Allah, tapi baru total. Makanya lahir baru. Tapi ingat, semuanya bisa terjadi di dalam Kristus. Amin. Semua yang terjadi harus ada di dalam Kristus. Ya. Efesus 2 ayat 6 dan 7. Saya kasih dua versi sekaligus. Versinya TB, dan di dalam Kristus ia telah membagikan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di surga. Kita ikut bangkit. Supaya pada masa yang akan datang ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita di dalam Yesus Kristus. Saudara, di dalam Kristus sekali lagi yang membangkitkan kita juga. The Passion nulis, saudara, dia sudah membangkitkan kita bersama dengan Kristus yang ditinggikan, The Passion, ya, dan kita sudah naik bersamanya ke dalam kesempurnaan, ya, ke dalam kesempurnaan yang mulia dan otoritas dimensi surga, karena sekarang kita sudah dipersatukan sebagai satu kesatuan bersama Kristus. Ayat 7, dan di sepanjang masa mendatang kita akan menjadi tontonan atau display. Ya, kita akan menjadi tontonan atau pajangan yang dapat dilihat tentang kekayaan kasih karunia dan kebaikannya tidak terbatas yang dicurahkan ke atas kita di dalam Yesus Kristus. Sekali lagi, saudara, tadi menjadi iklan, sekarang menjadi tontonan. Ya, 11-12, saudara. Tujuannya apa? Supaya orang-orang bisa melihat kekayaan kasih karunia-Nya itu luar biasa. Anda ingat kisah Yohanes 4, wanita Samaria?
yang untuk ngambil air aja harus di tengah hari bolong karena dia malas ketemu orang, karena orang selalu akan bete kalau ketemu dia. Tapi ketika dia dipulihkan, apa yang terjadi, saudara? Dia temuin semua orang, betul? Ya, ketika orang-orang yang tadinya malas ketemu orang ini, atau orang ini pun juga malas ketemu orang-orang, tapi ketika wanita Samaria ini dipulihkan Tuhan, dia temuin semua orang, dan dia menjadi iklan, dia menjadi pajangan yang menunjukkan kasih Tuhan. Saya akan berdoa sebentar sebelum kita masuk perjamuan kudus. Yang baik, yang mengasihi setiap kami, hamba-Mu berdoa setiap kami, Tuhan, yang mengikuti acara hari ini, itu boleh mengerti kebenaran-Mu itu total dan utuh. Mereka yang tidak sempat hadir pada malam ini, kami berdoa supaya mereka bisa memahami rancangan-Mu, Tuhan. Roh Kudus, hamba-Mu berdoa, termasuk yang nanti melihat video ini, supaya mereka benar-benar bisa memahami dan mengerti kebenaran-Mu secara lurus, dan menyadari betapa kasih-Mu itu luar biasa. Sebentar kami akan mengangkat perjamuan kudus. Datang Raja-Mu, jadilah kehendak atas setiap kami. Keluarga kami kan seperti di surga. Siapkan Tuhan perjamuan yang harus kami makan, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Haleluya. Amin. Ayat terakhir sebelum kita masuk perjamuan kudus, Kolose 3 ayat 1. Kebangkitan Kristus dari orang mati adalah kebangkitanmu juga. Amin. Karena itulah kamu harus merindukan semua yang di atas. Pikiran Anda dan saya harus terus fokus ke atas, pikir semua yang ada di surga. Di sanalah Kristus duduk bertahta, di tempat segala kekuasaan, kehormatan, dan otoritas. Ribet dengan hal-hal lain. Ayo, kita, saudara. Kita sering baca Yohanes 6 ayat 56 yang berkata, barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, aku di dalam dia dan dia di dalam. Hari ini kita akan melakukan peringatan ini. Bukan ritual biasa, tapi amin. Saudara, kita angkat tubuh Kristus. 1 Korintus 11, 23, 24 berkata apa? Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, itu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, yang mengambil roti, saudara, itu dia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, inilah tubuh Kristus yang dipecahkan bagi saudara dan saya. Inilah yang menyatukan Anda dan saya sehingga kita berani berkata, sekarang kita ada di dalam Dia. Dan Dia ada di dalam kita. Sebab itu oleh bilur-Mu Tuhan, kami akan sembuh. Oleh bilur Kristus kami akan sembuh. Di dalam nama Yesus Kristus, kami makan tubuh-Mu Tuhan. Haleluya. Mari kita makan bersama, saudara.
Kita ke darah Kristus. Firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, oleh darahnya, kita menjadi satu dengan dia. DNA Kristus ada di dalam kita. Kita menjadi satu keluarga karena darah yang mengalir di dalam kita itu adalah darah yang sama, yaitu darah Kristus. Amin. Di dalam nama Yesus Kristus, kita akan minum tubuhnya. Dan minum darahnya. Haleluya. Amin. Tuhan terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Perjamuan yang barusan kami lakukan itu memastikan bahwa kebenaran Engkau di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Dan dia memastikan bahwa semua rancangan-Mu akan terjadi atas hidup kami. Dan kami akan melakukan semua yang sudah Kau siapkan itu Tuhan. Di dalam kebersamaan kita dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Percaya. Kami akan terus berjalan. Melakukan semua yang Kau buat Tuhan. Melakukan semua yang Kau rancang. Di dalam perjalanan from glory to glory. Haleluya. Amin.